Al-Ikhlas wal Niat, yang mana dikarang oleh ulama salaf yang sangat luar biasa, yaitu Ibnu Abi Dunya. Nah, di dalamnya itu banyak pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan amal batiniah, ya. Uang nanti kita sedikit cuplik ini, ya, sedikit-sedikit. Kalau sekali duduk satu kitab ya tidak selesai 2 hari ini. Jadi Allah kita ke depan seperti itu. Tapi ada kalanya kita juga belajar tema-tema yang lain nantinya. Dimana Allah hari ini, sore hari ini berikan kita hidayah dengan dipahamkan kita di dinnya, di agamanya. Karena Rasul pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapapun yang Allah izinkan, Allah takdirkan pada dirinya itu al-khair, kebaikan, maka tidaklah Allah tambahkan dia banyak harta, atau Allah naikkan jabatannya, atau Allah angkat kehormatannya di dunia, tidak. Melainkan dengan yufaqihu fiddin, Allah akan fakihkan dia, Allah akan berikan kefahaman. Al-faqih itu maknanya tidak cuma paham, tapi juga bagaimana mengaplikasikan daripada pemahaman itu sendiri. Itu namanya faqih. Kalau ilmunya dalam bermuamalah atau ilmu dalam beribadah itu namanya fikih. Beda harokat sudah beda makna. Seperti itu. Jadi kalau faqih itu benar-benar tidak cuma paham agama, cuma dia juga juga mempraktekkan, mengaplikasikan daripada kepahaman yang dia miliki. Jadi sebelum beramal dia pasti berilmu. Seperti itu konsepnya faqih. Dan ketika dia beramal, ya, ini yang kita akan belajar. Hatinya itu menjadi hati yang mukhlis. Nah, mukhlis itu ikhlas, ya, ikhlas. Itu makna faqih. Maka beruntunglah hari ini, bisa jadi saudara-saudara kita sudah tahu tentang kajian kita hari ini, yaitu bentuknya hidayah. Sudah tahu kan hidayah, tapi belum tentu Allah berikan taufik, ya. Taufik itu apa? Kemudahan yang Allah berikan hingga bisa menjalankan daripada hidayah yang Allah tunjuki itu, yaitu taufik. Ketika Allah sudah berikan kita taufik, ya, ini kita sudah disampaikan di majelis ilmu, majelis yang didoakan seluruh makhluk-makhluk Allah hingga ikan-ikan di lautan, majelis yang mana malaikat itu ridho dengan mengepakkan sayap-sayapnya, majelis ilmu itu di antara wadilahnya kita berada di jalan Allah sampai kita pulang. Jadi keberadaan kita itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan majelis yang mana para malaikat mendoakan rahmat, mendoakan ampunan kepada kita semuanya. Majelis yang mana disetarakan dengan taman-taman surganya Allah di dunia. Nah, ini majelis ilmu. Maka jangan sampai kita mengkufuri daripada nikmat yang Allah berikan, di mana Allah berikan kita hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan kebaikan demi kebaikan, dengan apa? Tidak mau bersyukur atas hidayah yang telah Allah berikan. Nah, karena Allah telah berjanji dalam surat Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka sungguh janji Allah itu hak, janji Allah itu nyata, janji Allah itu benar. Janji Allah itu ketika seorang hamba yang bersyukur, la'ati dan nakum, adalah taukid di situ. Sungguh pasti Allah tambah. Maka bisa jadi kok nikmat kok bertambah-tambah, entah itu tambah nilainya, atau tambah barokahnya, atau tambah kebaikannya, adalah mungkin kurangnya rasa syukur kita atas hakikat atau nikmat yang Allah berikan. Wala in kafartum, ya,
ada mauidahnya, ada peringatnya. Jadi ketika seseorang hamba kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Seandainya makhluk di dunia ini tidak mau bersyukur sama Allah, Allah itu tetap maha besar, Allah tetap akbar, Allah itu tetap maha agung, Allah itu tetap Al-Hamid, maha terpuji. Ya. Karena sesungguhnya syukur itu hakikatnya kembali kepada syakir, kepada orang yang bersyukur. Sebagaimana di surat Luqman ayat 16 itu, di akhir ayat Allah berfirman, ya, "Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Di Luqman itu seorang waliullah, ya, bukan dari kalangan nabi maupun rasul, melainkan namanya itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran karena kedekatannya Luqman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah yang lain kayak Ali Imran, keluarganya Imran. Agar apa? Kita sebagai orang muslim, orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah juga perintahkan kita untuk menggenggam keislaman kita hingga kita kembali kepadanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bisa, mari kita mencontoh, meniru, mentauladani daripada kisah Luqman. Ya, seperti itu di antaranya. Luqman ini orang yang sangat bijaksana, makanya dijuluki dengan Al-Hakim, Luqman Al-Hakim. Bukan dari kalangan orang kaya, bukan dari orang pejabat, bukan, melainkan orang-orang yang mana benar-benar zuhud dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga Allah mengabadikan kisahnya agar kita semuanya, yang mana kita juga bukan kalangan nabi, kita juga bukan kalangan rasul, itu bisa mencontoh, memberikan mencontoh, mentauladani, ya, memberikan kepahaman atas diri kita untuk bagaimana mempelajari kitab Luqman, ya, terus sampai Allah berikan surat khusus yang namanya surat Luqman. Di ayat 16 tadi akhirnya, "Faman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Siapapun yang bersyukur, hakikatnya itu rasa syukur akan kembali kepadanya, tidak ke siapapun. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ya kebaikan itu hakikatnya ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Ketika kita bersyukur, sesungguhnya syukur itu ya kembali kepada kita sendiri. Bahwa kalau siapapun yang kufur, mau bersyukur atas karunia dan nikmat dari Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Ada nun takdir. Inna, kalimat tauhid itu. Sesungguhnya Allah itu Al-Ghani, Allah itu tetap maha kaya. Allah itu tetap maha terpuji. Jadi Allah itu tidak butuh syukur kita, ternyata kita yang butuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara bersyukur ya gimana? Banyak sekali. Kalau punya ilmu, cara bersyukurnya ya harus mengamalkan ilmunya. Kalau sudah Allah berikan hidayah, cara bersyukurnya adalah merawat hidayah. Kalau sudah diberikan iman misalkan, cara bersyukurnya adalah selalu ngecas daripada keimanan itu. Nah, iman ya situ, yang kursi iman itu kadang naik, kadang ya lemas gitu. Cara bersyukurnya gimana? Ya dicas imannya dengan rajin talabul ilmi, rajin di majelis ilmu, berkawan dengan kawannya soleh dan solehah, rajin daripada membaca Al-Quran, terutama di dalam rumah. Ya, dalam rumah itu rajin membaca Al-Quran dan mentadabburinya, karena itu akan menjadi cahaya. Di mana Rasul pernah bersabda, "Wala taj'al buyutakum qabra." Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan, angker, ya, sepi. Orang mesti nggak nyaman lama-lama di kuburan.
pada umumnya, meskipun ada beberapa kuburan yang saiki jadi wisata. Seperti itu. Artinya dipakai untuk ibadah kepada Allah, ya, dipakai untuk baca Al-Quran. Diriwayatkan dikatakan nawwiru buyutakum bisolati wal qiraatil Quran. Ya. Nawwiru itu sinarilah buyutakum daripada rumah-rumah kalian itu bisolah dengan sholat. Maka sholat di rumah saja untuk perempuan, laki-laki di masjid. Untuk sholat rawatib atau wajib, ketika sholat sunat pun laki-laki juga dianjurkan sholat di rumah. Ya, sebelum berangkat kerja sholat duha di rumah bagusnya. Atau ketika sebelum ke masjid subuh, ya, dianjurkan nanti tahajudnya di rumah. Atau kalau bisa sholat fajar di rumah, sholat fajar di rumah. Seperti itu. Karena nawiru nanti akan bersinar itu rumah kita. Disolati wa qiraatil Quran, dan juga untuk qiraatul Quran. Qiraatul Quran juga usahakan di rumah. Orang yang rumahnya sering dibaca Al-Quran ini nyaman rasanya, enak. Seperti itu. Dan ada 5 asas yang tidak bisa ditinggalkan bagi orang-orang yang bersyukur. Ini satu saja ditinggalkan, dia bukan termasuk orang yang bersyukur. Apa aja itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Shalihin jilid 2 halaman 234, beliau pernah berkata, asyukur mabdiyun ala khamsin qawaid. Syukur itu dia dibangun atas 5 kaidah. Al-khudu asyakir lil mashkur wa hubbuhu lahu wa i'tirafahu bi ni'amatihi wa tana'u alaihi biha wa alla yastamala fiha yakrah, wa hadhihi khamsatun hiya asasu syakir wa bana'uhu alaiha fama ta'adama minha wahidatun ikhtala min qawaidus syakir qa'idatun. Jadi syukur itu dibangun atas 5 prinsip. Salah satu saja dia hilang, maka prinsip syukur ini tidak kamil, rusak syukurnya seorang hamba atas Rabbnya. Yang pertama adalah al-khudu'u syakiril maskur, tunduk dan patuhnya seorang hamba kepada zat yang memberikan dia nikmat il-maskur, zat yang disyukurinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak bisa ditinggalkan. Orang yang bersyukur itu dia akan taat pada Allah. Itu pondasi yang pertama, orang yang bersyukur. Yang kedua, menumbuhkan daripada rasa cinta, ya. Jadi semakin dia bersyukur itu cintanya kepada Allah itu semakin kuat, keimanannya juga semakin kuat, hakikat kepemilikannya semakin hilang, ya. Jadi benar-benar merasa bahwasanya kita ini adalah miliknya Allah. Harta kita itu ya punyanya Allah yang menitipkan. Anak kita, istri kita, atau keluarga kita, orang tua kita, semuanya itu ya miliknya Allah. Jadi semakin kuat cintanya kepada Allah. Wa i'tirafahu bi ni'mati, dan kemudian mengakui bahwasanya nikmat itu datang dari Allah, bukan dari selain Allah. Yang ketiga, ketiga ini berkaitan dengan hati. 1, 2, 3 semuanya berkaitan dengan hati atau amalul batiniyah. Ya, amalul batiniyah. Maka ketika amalan batiniyah ini benar-benar diaplikasikan di hati, sudah dipraktekkan di hati, akan nampaklah amalan dohiriyah, amalan nyata, ya, amalan nyata. Karena tidak dipisahkan antara amalan batin dengan amalan nyata, itu dia akan senantiasa berkesinambungan. Ya, sebagaimana sudah kita pahami, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setelah
amanu, maka wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Ketika beriman saja kemudian tidak dilanjutkan dengan amal soleh, ya maka aplikasi keimanannya itu akan kemana? Bingung. Tapi ketika sudah ada iman pasti dilanjutkan dengan amal soleh. Hakikat syukur yang 1, 2, 3 itu berkaitan dengan amalan hati, ya amalan hati. Maka akan nampak yang keempat, ya. Atana'u alaihi biya, minimal lisannya itu senantiasa memujinya, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmasyukur. Jadi mulutnya itu gampang sekali untuk mengucap minimal alhamdulillah. Ringan mulutnya itu, alhamdulillah itu ringan. Dengan alhamdulillah ringan. Tidak cukup itu, wa'ala yastamalaha bima yakrah. Yang selanjutnya adalah wa'ala yastamalaha bima yakrah. Ketika sudah, ya, mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah, kemudian mulutnya juga senang untuk mengucap alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yastamala, tidak menggunakannya, ya, Allah sudah memberikan kita nikmat, tidak digunakan nikmat itu dengan bima yakrah, apa-apa yang Allah itu tidak suka, Allah benci. Allah berikan kita tangan normal, misalnya sehat, maka jangan sampai tangan ini digunakan kepada sesuatu yang Allah benci. Misalkan berbuat dolim, misalkan jahil dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi asas yang keempat itu adalah menggunakan daripada nikmat yang Allah berikan dengan sesuatu yang Allah sukai, Allah cintai, tidak menggunakan sesuatu yang Allah benci. Yang terakhir, udah ya, yang kelima ini ya, yang kelima. Bahadil khamsatu ya asasu syakir. Babana'u alaiha khamata adama min nawaqid itu ikhtala min qawaidil syakir qawaidatnya. Jadi kelima konsep ini adalah konsep syukur, di mana satu saja hilang, tidak jadi kaidah itu akan sempurna. Ya, jadi harus lima-limanya itu ada kepada orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saja hilang, ya enggak jadi syukur namanya. Misalkan hilang satu, yang pertama tadi al-khudu', tak patuh tunduk sama Allah, berarti dia ingkar, enggak tunduk sama Allah. Padahal orang yang ingkar enggak mau tunduk sama Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun adzim. Itu juga di dalam surat Luqman, gitu.